kawan Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, dalam rangka menyambut Hari Kartini tahun 2023, hari ini nih kawan Humas kita langsung mendatangkan 2 Kartini yang dimiliki Polda Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Ibu AKBP Junior Semanjunta sebagai Pakor Polwan Polda Sumatera Utara dan Ibu AKBP Heni Sarta Lubis Senior Polwan Polda Sumatera Utara. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar Ibu? Sehat, luar biasa. Nah, kita langsung ke pertanyaan Ibu. Sebagai seorang pakor polwan dan juga senior polwan di Polda Sumatera Utara, yang siapa sih yang nggak kenal? Bener. Udah terkenal ya. Polda Sumut siapa yang nggak kenal? Terkenal pasti ya, terkenal di kalangan polwan. Iya benar. Malah kalau nggak kenal, Gawat. Pelanggaran. Iya benar Bu, pelanggaran. menurut Ibu sendiri nih, kesetaraan gender itu apa sih Bu? Ya, terima kasih ya Gendis dan Afika ya. Menurut saya kesetaraan gender itu adalah pandangan ya. Pandangan bahwa semua orang ya, baik laki-laki atau perempuan itu harus menerima perlakuan yang sama. Ya. Tidak ada diskriminasi identitas gender. Ya, atau bisa juga diartikan ya suatu keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Ya. Ini bisa kita contohkan misalnya untuk ini ya tugas-tugas sebagai MC gitu ya. Itu bukan hanya tugas seorang wanita atau polwan gitu. Ya walaupun kita lihat selama ini kalau ada kegiatan MC pasti ditunjuk polwan. Iya, Ya, padahal itu Polki juga harus bisa gitu mengemban tugas sebagai MC. Juga penerima tamu ya, penerima tamu juga bukan hanya diemban oleh polwan tapi juga diemban oleh Polki. Artinya kalau bicara kesetaraan gender itu bukan untuk perempuan aja tapi untuk laki-laki juga. Benar. Ya seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Heni nih Bu, gimana sih kesetaraan gender itu Bu? Jadi kalau menurut saya ya, kita harus lihat dulu gender itu apa sih? Ya, gender itu kan itu jenis kelamin ya. Benar. Jadi kalau bicara mengenai kesetaraan gender, berarti di situ adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Betul. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi dicontohkan oleh Bu Junior bahwa bukan hanya wanita saja yang bisa MC, laki-laki juga bisa. Begitu juga di kita ini kepolisian, ya, bukan hanya polwan saja yang bisa menjadi itu sekretaris itu, laki-laki seharusnya bisa juga, Benar. iya kan? Nah begitu. Benar begitu juga dengan jabatan-jabatan strategis, berarti polwan-polwan juga memiliki peluang yang besar nih ya Bu ya. Iya. Benar. Nah, dalam menyuarakan nih Bu kesetaraan gender, bagaimana sih Bu peran dari polwan sendiri nih Bu? Oh iya. Menurut saya ya untuk menyuarakan itu kemampuan ya, kemampuan polwan itu kemampuan harus bisa membuktikan bahwa polwan itu penting ya, bahwa polwan itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi Polri ini. Iya. Ya, ini dengan adanya kemampuan ini bisa membuktikan ini polwan bisa menjadi pendorong ya, menjadi pendorong di dalam menjadi pendorong supaya peran polwan ya dalam persamaan gender ini bisa lebih meningkat ya. Ini saya bisa memberikan contoh ya seperti kegiatan pengamanan unjuk rasa ya di Polda Sumatera Utara ya. Ini Bapak Kapolda selalu menyampaikan ya polwan itu harus di depan gitu. Benar. Ya, berarti dikedepankan gitu ya supaya bisa meredam emosi-emosi pada para demonstran. Ya berarti polwan ini dibutuhkan. Benar. Ya, bukan hanya di dalam pengamanan unjuk rasa, juga di dalam kegiatan-kegiatan yang lain ya. Begitu juga saat ini maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya. Untuk menangani maraknya kasus perempuan dan anak ini, tentunya diperlukan polisi ya yang memahami perspektif korban ya, yang lebih bisa pendekatan secara empati ya, humanis. Ini kan ada di dalam diri seorang wanita ya, seorang polwan gitu. Nah, harusnya polwan bisa membaca kesempatan ini menjadi sebuah peluang ya untuk penguatan kapasitas polwan. Seperti itu. Nah, dari Ibu sendiri nih gimana nih Bu? Bagaimana pendapat Ibu
mengenai peran Polwan dalam menyuarakan kesetaraan gender. Dimana kita tahu ya Kak, sebenarnya tugas Polwan ini tuh polisi biasanya laki-laki gitu. Nah, untuk dari senior Polwan kita di Sumatera Utara nih. Ya, kita sudah menjadi Polwan saja itu udah bagian dari kesetaraan gender. Betul. Ya, bagian dari Polri. Jadi Polwan saja sudah sejahtera. Sudah berperan berarti ini ya, untuk berperan, menyetarakan. ya kan? Kalau tadi dikatakan oleh Bu Junior bahwa Polwan itu lahirnya itu tadi mengenai PPA, ya PPA itu. Kalau bukan Polwan barangkali kalau untuk pendekatan humanis itu rasanya Polwan yang lebih pas, Betul, ya. betul. Lahirnya Polwan juga 1948 sejarahnya itu mencatat kenapa Polwan itu lahir karena waktu itu kalau saya baca adanya agresi militer yang besar-besaran, banyaknya pengungsi perempuan. Betul. Tapi karena belum adanya Polwan, itu para wanita tidak mau diperiksa oleh laki-laki. Jadi disitulah lahirnya Polwan untuk bertugas ketika ada tawanan-tawanan atau pengungsi-pengungsi perempuan yang pada masa peperangan tersebut. Betul, Ya, betul. Itu termasuk salah satu peran dari Polwan sendiri nih ya, Iya, Bu, dalam menyuarakan tadi ya kesetaraan kesetaraan gender. benar. Karena di PPA sendiri banyak perempuan-perempuan yang mungkin nggak mau kalau dia diperiksa sama laki-laki karena ada rasa tidak nyaman itu, ya benar-benar. Nah, di institusi Polri sendiri nih Bu, terutama di Polda Sumatera Utara, seberapa besar sih Bu peluang dari Polwan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis? Pastinya Polwan-Polwan berprestasi nih ya, Dis ya. Iya, baik. Isu kesetaraan gender ini memang sampai saat ini ya masih kerap kali menjadi perbincangan. Bener. Ya, di seluruh dunia, Iya, di seluruh belahan dunia. Dan saya pernah membaca bahwa Bapak Kapolri menyampaikan ya, Polri itu terus beradaptasi ya untuk menciptakan kesetaraan gender ya di internal kepolisian, di internal Polri. Dan juga di dalam program Bapak Kapolri ada itu masalah kesetaraan gender ya, bahwa Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh personil baik Polwan ya maupun Polki untuk bisa menduduki jabatan Inspektur Jenderal ya. Dan memang ini juga bisa terlihat ya Kak ya, sudah banyak ya polwan-polwan kita yang menduduki meraih pangkat jenderal, menduduki jabatan jenderal ya. Kemarin juga ada Irjen Pol Profesor Dr. Juansi ya, kemudian juga Ibu yang Wakal Polda Kalteng ya, Ibu Irjen Pol Ida Utari, kemudian yang baru-barunya naik ya Ibu Brigjen Pol Desi Adriani ya. Ini saya lihat para pimpinan-pimpinan Polri ya terus menciptakan kesetaraan gender di lingkungan Polri. Kalau untuk di Polda Sumatera Utara nih Bu, ada berapa banyak sih Bu Polwan yang menduduki jabatan strategis? Dia termasuk Ibu menduduki jabatan strategis. Terima kasih ya adik-adik semua ya. Jadi jumlah personil Polda Sumut itu berjumlah 20.089 orang. Ya, 20.089 orang. Sedangkan jumlah Polwan itu ada 1.040 orang. Ya, kalau dilihat dari persentasinya itu adalah persentasi Polwan itu 5%. Iya benar. 5% juga ada. 5% dari jumlah personil Polda Sumut dari ya. 20.000 cuma. Ya. Jadi polwan-polwan ini tersebar ya, sekitar kalau di Mapolda itu di Satker Polda ada sekitar 463 orang ya. Kalau di jajaran Satwil Polres itu 614 orang ya. Lebih banyak di Satwil ya, di 28 Satwil Polda Sumut. Nah, kita berterima kasih kepada Bapak Kapolda yang sudah mempercayakan ya jabatan-jabatan strategis kepada polwan-polwan Polda Sumatera Utara ya.
saya bisa sebutkan ada 2 poluan kita yang menduduki jabatan AKBP mantap ya. Di antaranya Ibu AKBP Heni Sortalubis ya, Ibu Juliani, kemudian juga ada KBNN ya di Simalungun dan Binjai, kemudian juga para kepala subdirektorat ya. Kasubdit adalah 4 orang, Kasubdit kepala subbidang ada 5 orang, kemudian Wakapolres ada 1 orang, ada Kabak SDM, Kabak Logistik di jajaran Satwil itu ada 5 orang ya, kemudian ada Kasat Reskrim ya, sekarang ada 2 poluan yang menduduki jabatan Kasat Reskrim ya di Batubara dan Sidempuan, ada Kasat Lantas 2 orang ya, Kasat Binmas ada 4 orang, dan Kapolsek ada 6 orang ya. Ada juga Wakasat Reskrim ya di Polrestabes. Luar biasa ini kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Dan dari segi pendidikan umum juga luar biasa ya, Poluan Polda Sumut bukan hanya berpendidikan S1 ya, tapi juga banyak yang sudah meraih pendidikan S2 dan bahkan sudah meraih program doktor ya, sudah doktor ya, doktoral. Selain itu juga, nah ini kalau bicara prestasi saya semangat. Iya, betul. Prestasi-prestasi Poluan Polda Sumut ya. Kemarin saat ulang tahun Poluan itu ya, Kompol Siti Rohani Tampu Bolon itu menerima penghargaan Kapolri ya atas prestasinya untuk mengungkap kasus narkoba ya, 70 kilo ya. Kemudian juga ada adik Poluan ya, Novi Sitepu ya, Sari Sitepu ya, Sari Sitepu ini juga beliau adalah atlet ya, judo, ini Kapolri Cup ya. Kemudian ada juga poluan kita yang juara 2 karate tingkat internasional. Kemudian ada poluan kita juga yang wasit nasional judo, ada wasit internasional judo. Ya, kemudian juga ada poluan kita ya Ibda Desi Purba, yaitu di Taput dia sebagai ini percepatan vaksinasi COVID ya. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi prestasi-prestasi poluan ya. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi ya poluan-poluan kita yang nanti berkembang lebih hebat lagi. Amin, mudah-mudahan karena bibit-bibit yang hadir nih Bu, karena udah ada Repro itu semakin mantap, banyak yang atlet, luar biasa Bu. Kepenerimaan Polri sekarang ini benar-benar semakin terdepan lah Bu, kalau kita bilang yang berprestasi ini banyak nih jadinya yang mau bergabung di institusi. Bener Bu. Seharusnya peluang itu banyak ya. Iya. Ya, karena prestasi Poluan kalau disampaikan tadi oleh Bu Junior itu luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi peluangnya harusnya luar biasa juga iya, ya. benar sih Bu. Harusnya peluangnya luar biasa, lebih luar biasa lagi ya Bu. Lebih luar biasa lagi yang menduduki jabatan Amin, mudah-mudahan semakin setara nih ya Bu. Dan harusnya ada poluan yang menduduki jabatan Kapolres di kita doakan instansi. Semoga segera. Sumut ini ya. Kita suarakan langsung ya kan? di kamera. Dengan podcast ini barangkali bisa disuarakan juga ya. Semoga Bu gitu ya. Di dalam kita hati aminkan ya Dis ya. Sebutannya di dalam hati. Karena kan seperti itu ya. Kalau banyak prestasi harusnya banyak peluang. Iya benar Bu. Iya, seperti itu. Tapi Bapak Jenderal Poluan berprestasi di Polda Sumut ini di bawah asuhan pakar poluannya. Benar. Karena kita sedang menunggu pakar poluannya menjadi amin. Amin. Pasti Bapak Kapolda sudah memikirkan dan sudah mendengar ya. Iya Bu. Siap ini nyampe Bu. Iya. Harusnya kita seperti kirim itu. linknya. Ibu berkaca di penasaran nih kita kalau berkaca di tadi poluan-poluan berprestasi, kita penasaran nih pengalaman nih poluan-poluan yang ada di depan kita nih mengenai jabatan-jabatan yang sudah pernah diduduki sebelumnya. Mungkin dari senior poluan. Ya, bicara pengalaman, mungkin ini pengalaman yang luar biasa ya. Nah, tapi dimanapun pengalaman itu, saya merasa baik-baik saja. Biar itu jadi Kapolres, saya pernah jadi Kapolres, ya. Saya sekarang jadi Kabaada, beda itu iramanya. Ketika menjadi Kapolres, ya, iramanya meningkat. Jadi dimanapun kita ditempatkan atau ditugaskan, kalau kita ya memahami tupoksi kita, itu tidak ada masalah. Jadi saya minta
kepada adik-adik junior-junior saya, jangan kecewa ketika kita ditempatkan di suatu tempat. Karena apa? Saya melihat kebanyakan dari kita ya, ketika ditempatkan di suatu tempat yang tidak sesuai. Mutung, apa itu artinya mutung itu? Dongkol ya, tidak bekerja, Nggak semangat ya Bu tidak ya? semangat, tidak ada semangatnya ya. Jadi harapan saya untuk adik-adik, jangan. Saya sendiri namanya manusia ya, Iya, benar. ketika ditempatkan di suatu tempat, bagaimana saya membuat nyaman di tempat itu. Ya, saya belajar, saya pelajarin apa sih kerjaan saya. Jadi supaya hati senang, pikiran tenang. Iya benar. Ya, jangan karena kalau sudah tidak lagi menjabat suatu jabatan yang strategis banget, ya, ketika ditempatkan yang di sini langsung mutung, itu bukan seorang polwan sejati. Itu saja. Benar, setuju sih. Karena memang Bu banyak mungkin beberapa polwan-polwan yang merasa penempatan itu tuh kurang apa kita bilang kurang wow lah Bu, kurang bersinar di situ. Nggak Langsung nggak seksi semangat ya Bu. Ya, jabatan itu rasanya tidak seksi, tidak bergengsi ya. Jadi mutung ya. Nah, jadi jabatan apapun yang diberikan kepada kita, nikmati, pahami, syukuri. Dimanapun tempat kita berada, kalau kita memahami, enak hidup, enak makan, nyaman pikiran. Tuh, Dis, denger, semangat. Karena nyaman udah berapa tahun? Oke, ke Bu Junior nih Bu. Ke Bu Junior nih Bu. Ya. Sebagai Jabatan mantan humas juga. sebagai mantan kasubin kami nih. Ya, jadi sama seperti Bu Heni ya. Jadi saya pernah bertugas di operasional ya, di bagian pembinaan. Pernah juga di humas ya. Iya, sama benar. adik-adik, 1 tahun. Nah, jadi saya selalu bersyukur ya buat semua itu yang diberikan Tuhan. Jadi di sini senang, di sana senang. Jadi di mana-mana Hatiku senang. Ya, jadi saya pernah juga kanit ya, dari paling bawah ya, pernah kanit Bimas di Polsek ya, pernah Wakapolsek juga gitu. Ini di jajaran Poltabes Medan ya, yang waktu kerjanya itu ya sampai Nggak mengenal waktu nggak ya, Bu? mengenal ya, sampai dini hari ya. Saya tidur di kantor ya, apalagi kalau piket saya wajib tidur di kantor, mana tahu ada kejadian-kejadian ya di tengah malam seperti itu. Begitu juga pernah mengemban tugas sebagai kanit intel juga di Poltabes ya, di mana saya seorang perempuan, anggota saya semua laki-laki ya, yang kami harus bisa bekerja sama ya. Begitu juga pernah Wakapolres di Tanah Karo ya, saya harus bisa membagi waktu saya dengan anak-anak yang masih kecil saat itu, sementara suami di Medan, saya di Tanah Karo ya. Dan ini semua harus sebagai seorang polwan ya, polwan multifungsi ya kan, bisa mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan ya, memelihara Kamtibmas sesuai tugas kita di dalam Undang-Undang Kepolisian ya nomor 2 tahun 2002 ya, juga sebagai ibu rumah tangga yang harus merawat anak-anak ya, harus mengurus suami ya, ini semuanya harus bisa berjalan dengan baik. Jadi penasaran nih Kak. Sebagai seorang polisi wanita yang juga seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri. Nah ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan nih ya Bu ya. Gimana sih Bu? Pasti ada perbedaan nih. Pasti nggak akan mungkin bisa disamain gitu. Nggak akan mungkin bisa 50% di rumah, 50% di kantor. Pasti ada aja waktu-waktu di mana akan ada berat sebelah. Nah, gimana sih Bu menyikapinya dan memberi pengertian khususnya kepada anak mungkin? Ya. Silakan. Jadi kalau kepada perempuan jangan disuruh milih ya. Jangan milih gitu. Nggak ada, sama dengan laki-laki kita bisa menjalaninya semua gitu ya. Artinya polwan itu harus punya kekuatan lebih memang ya. Seperti ibu-ibu yang lain, pagi-pagi hari kita harus mengurus keluarga, menyiapkan makanan anak-anak, mengantarkannya
ke sekolah ya, setelah itu kita harus bekerja ya, sambil bekerja kita juga tetap bisa mengontrol anak-anak kan ya, mengawasi sudah di mana posisinya, bagaimana belajarnya ya. Begitu sampai di rumah kita cek juga bagaimana tugas-tugasnya, PR-nya udah diselesaikan belum ya, tadi lesnya apa saja lesnya, seperti itu. Jadi anak-anak tetap tidak merasakan kehilangan gitu sosok seorang ibu ya. Walaupun ketika saya tugas ya sering keluar misalnya ke Jakarta ya, tugas-tugas untuk penyusunan laporan keuangan misalnya, itu ya anak-anak bersama ayahnya ya, bersama bapaknya ya, dan saya dari jauh juga bisa tetap memantau anak-anak gitu. Jadi semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau Bu ini Bu gimana Bu membagi waktu nih Bu, terutama untuk kami nih Bu, ibu-ibu baru nih dalam ini belum, kalau dia belum ya Bu, hilalnya juga belum nampak Bu. Belum kelihatan. Membagi waktu nih Bu, karena jujur saya sendiri sebagai seorang ibu baru begitu dapat tugas yang mungkin pulangnya agak malam, ngedumel sih Bu, lebih ngedumel kan dulu. Gimana ya? Iya Bu, gitu. Aduh anakku gitu Bu. Apalagi pernah menjabat sebagai seorang Kapolres, gimana nih Bu membagi waktu untuk anak, terutama untuk anak sih ya pasti. Kiat-kiat lu bagi-bagi. Ya, ya. Pembagian waktu itu memang sangat penting, memanage waktu ya. Seperti apa, dimana kita ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita bekerja, ya, memang tidak bisa sinkron. 50-50 itu tidak mungkin. Itu impossible. Bohong, kayaknya bohong juga ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya, kita memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Begitu juga kepada suami, terkadang meskipun suami kita itu polisi, ternyata harus diberikan pengertian juga. Benar. Ketika kita harus pulang malam itu kita ya berkomunikasi. Saya pulang malam, anak-anak barangkali sudah mengerti ya, karena dari kecil itu anak saya itu saya sering kalau menjemput sekolah saya bawa ke kantor. Saya bawa ke kantor memperkenalkan kerjaan apa sih mama ini. Ya, jadi dia terbiasa. Ya, ketika saya menjadi Kapolres itu saya berpisah. Anak saya di Jakarta, saya di Sabang sana. Ya, tapi komunikasi tadi, komunikasi selalu terjalin. Jangan pernah putus. Ya, ketika dia komunikasinya pun hanya bisa di waktu-waktu senggang itu malam ya, kita tanyakan bagaimana kabar, sehat, pelajarannya seperti apa di sekolah, harus jangan pernah putus, karena dengan komunikasi itu akan berjalan lancar sesuai dengan apa harapan kita. Benar, nah, jadi memang komunikasi itu harus dibangun ya Bu ya, benar. Mau sama suami dan juga sama anak kita kasih pengertian ya Bu ya, benar. Berarti saya harus belajar ngasih tahu ke anak Bu. Kan karena ya, kalau pulang sore dikit dia Nah Bu, ke Bu Judiar nih, penasaran nih Bu, suka duka nih Bu sebagai seorang pakor poluan mengurusi poluan-poluan yang 1000 sekian yang ada di Polda Sumatera Utara nih Bu. Ya, baik ya adik-adik. Jadi yang pertama ya bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa selain saya mengemban tugas sebagai Kasubit di BAPK di Bitku Polda Sumut, saya dipercayakan juga ya menjadi perwira koordinator poluan Polda Sumatera Utara ya. Tidak ada dukanya ya, yang ada sukanya. Nggak ada dukanya ya. Nggak ada dukanya ya, yang ada sukanya yang banyak. Sukanya yang banyak ya. Yang pertama saya mau sampaikan suka-suka ya. Yang pertama itu dengan menjadi pakor poluan saya banyak mengenal poluan ya, bukan hanya di Polda Sumatera Mapolda ya, tapi juga poluan-poluan yang bertugas di Polres ya. Kebetulan saya di dalam tugas saya ada supervisi ya, jadi setahun misalnya 2 kali, jadi saya secara rutin saya bertemu dengan adik-adik poluan ya di satker di Polres ya. Mereka menceritakan atau curhat ya kepada saya tentang apa mungkin masalah mereka atau ada masukan-masukan dari mereka. Dan saya juga banyak mendengar dari pejabat utama di Polres, Bu, misalnya poluan kami seperti ini gitu. Kalau ada yang kurang, saya kasih tahu ke poluannya, kalian harusnya seperti ini ya. Misalnya kalau dikumpulkan hari Minggu, kenapa misalnya nggak datang, ada apa gitu. Apa keluhan dari pejabat utama itu di Polres saya sampaikan kepada adik-adik itu ya,
seperti itu. Kemudian yang kedua ya, Pakor Polwan juga ada tugasnya menyidangkan ya, atau memberikan bimbingan arahan kepada adik-adik Polwan yang akan menikah. Tuh dis. Ya. Jadi Ibu belum ketemu gendus kan Bu? belum. Kalau belum ketemu berarti belum menikah gitu ya. Ya. Kemudian juga melepas Polwan yang akan memasuki masa purna bakti ya. Kemudian juga Pakor Polwan sering berkoordinasi dengan Biro SDM terkait sprint misalnya pelibatan ya penerima tamu dalam acara-acara kita ya, ataupun juga koordinasi dengan Biro Op ya untuk sprint Polwan-polwan yang terlibat kegiatan operasional seperti itu. Atau pengamanan ya Bu ya? ya? Pengamanan ya. Tapi ini semua bisa berjalan dengan baik karena ada dukungan dari senior-senior Polwan ya, dan polwan-polwan Polda Sumatera Utara yang hebat-hebat semuanya. Bener. Pusing nggak sih Bu jadi Pakor? Pusing nggak Bu? Udah poin. Karena Pusing nggak sih Bu? Kan tadi udah disampaikan banyak sukanya. Berarti tidak pusing ya. Sukanya ya. Ditembak 12 pusing. sebenarnya pertanyaan ingin agak panas nih Bu. Cepetan ya, di awal udah di briefing. Udah di briefing. Ya. Nah Bu, untuk Ibu Heni Sorta selaku senior Polwan kita, ada nggak sih Bu sosok wanita yang menginspirasi Ibu atau role modelnya Ibu? Ini agak berat juga ya, tapi saya harus menyampaikan kalau sosok wanita yang menginspirasi saya, orang tua saya, ibu saya sendiri. Benar. Ya, kenapa? Ibu saya itu tidak akan pernah tidur sebelum anaknya tidur. Artinya ibu saya pendidikannya tidak tinggi. Dia hanya seorang wanita biasa, ibu rumah tangga. Tetapi beliau menginspirasi anak-anaknya. Pendidikan nomor 1. Ya, pendidikan nomor 1. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-citamu. Belajar. Ketika kita masih kecil-kecil, kita itu belajar ya. Dia ikut belajar. Saya melihat padahal dia hanya tamat SMP. Ya, dia belajar, dia baca buku, dia suka baca. Ya, dia sangat suka baca. Apapun dibaca, komik anak-anak pun dibaca. Ketika sudah tidak ada lagi bacaan lain. Ya, jadi saya berpikir begini, oh, ibu saya rendah pendidikannya, tetapi untuk memajukan anak-anaknya dia luar biasa. Ya, itulah inspirasi saya. Seperti kata Raden Ajeng Kartini, beliau hanya 2 kata berkata, aku mau. Kalau aku mau, aku bisa. Jadi harus mau dulu, baru kita bisa. Betul. Itu beliau menyampaikan pada speech-nya, ya, pada dia waktu itu menulis, aku mau, bukan hanya di dalam bukunya habis gelap terbitlah terang, itulah ada kata-katanya, aku mau, ditanda petik. Kalau kau mau, kau pasti bisa. Jadi belajar, baca, itu. Nah, kalau dari Bu Junior nih Bu, siapa sih Bu yang menjadi role model Ibu? Iya. Jadi yang menjadi role model atau inspirasi saya adalah ibu saya. Ya. Bukan hanya inspirasi, jadi motivator. Ya. Karena memang sama seperti Bu Heni, memang mama saya itu, ibu saya ini selalu ada dalam situasi apapun. Ya, ketika kami suka duka selalu memberikan motivasi. Ya, beliau juga rajin membaca ya. Kalau zaman dulu ada Nova, apa ya, tabloid itu semua dibaca sampai habis, dari depan sampai ke belakang nggak ada tersisa, itu semua dibaca ya. Jadi beliau memberikan contoh kepada kami ya, harus sebagai wanita harus bekerja, harus punya penghasilan ya. Dan puji Tuhan ya, anak-anaknya semua berhasil dan sampai sekarang beliau masih sehat. Oke Bu. Gak apa-apa Bu. Memang kalau kita Cerita tentang cerita ibu tentang nih, ibu, saya juga jadi orang yang cepat terharu Bu. Jadi Iya.
Saya juga kalau apalagi cerita, Bu, ya. seorang ibu baru merasakan jadi ibu tuh ternyata nggak mudah gitu. Kalau saya, ibu saya sudah meninggal ya. Iya benar, itu luar pasti biasa ya. kerinduan yang nggak bisa lagi disampaikan Iya. ya Bu, hanya melalui doa. Dia tidak melihat saya menjadi seperti Benar. ini ya. Jadi saya sedih juga. Tapi itu semua pasti berkat doa ibu juga ya. Iya, karena doa ibu saya seperti ini. Benar. Ya kan? Saya Pasti yang setuju. bikin Tor ini. Iya. Kenapa dibahas role model ini. juga? Karena doa ibu ya. Bener Bu, saya setuju. Bahkan di belakang angkot tulisan doa ibu itu bener Bu. Makanya dia bisa punya angkot tuh karena ibunya Bu. Aduh Bu, udah bahas soal ibu nih memang nggak ada ini ya. Kita marahin apa? Iya. Ini yang kotor ini. Tika nih ya. Aduh. Tadi ibu udah tertahan, suaranya pun udah aduh gimana ini. Karena Bu, jujur di luar ekspektasi bakal ngebahas ibu. Kirain ada sosok lain Nggak ada. Modelnya mungkin Nasbah Shihab gitu. Kayaknya nggak ada karena kita pas lahir melihat sosok wanita itu ibu kita. Jadi dia menjadi inspirasi bagi kita barangkali ya. Benar, setuju. Karena apa? Dari ibu, kalau lahir dari seorang ibu yang pintar, ya dia menjadi kalau kita dibilang madrasah bagi anak-anaknya ya. Jadi sekolah bagi anak-anaknya. Itulah ibu. Ya. Bagaimana Bu? Kita lanjut lagi. Maaf agak terganggu. Oke. Jadi tapi ya mama ibu masih sehat kan Bu sekarang? Masih. Alhamdulillah. Berarti masih bisa bertemu, masih. Ya mudah-mudahan Sini bisa siap ini, nggak siap ini, mama ibu akan lebih bangga lagi setelah ibu menduduki jabatan. Itu lagi kan sudah dikasih tahu Ya. tadi. Bu, udah kemarin dengar. ada yang siap dari podcast ini Bu, lulus SIP Bu. Oh gitu. Podcast ini membawa kebahagiaan Membawa loh, Bu. berkat ya. Membawa berkat Bu. Bu Nining habis dari sini PTIK. Bener Bu. Iya, iya. Ada Pak Tabiul Bu, lulus SIP Bu. Pak Kadif Humas Bu, jadi ASDM. Duduk di kursi itu juga Bu. Bu Junior dari Luar biasa ya. Amin. Tiap hari lah harusnya diundang. Supaya Makin banyak ya. kita jadi apa lagi? Nah, Bu, kita nih kalau bahas dari kesetaraan gender, masuk ke polwannya, masuk ke ibunya, sosok inspiratifnya panjang nih. Betul. Bicaranya. Iya. Mungkin kita tutup dulu dengan harapan ibu untuk kemajuan polwan lah. Seperti kita yang bekerja di bidang ini, kemajuan polwan Polda Sumut ke depannya. Silakan mungkin dari Bu senior polwan ke kamera 3 Bu izin. Ya. Harapan saya untuk Polwan Sumatera Utara, mari kita tingkatkan lagi profesionalisme kita di bidang tugas kita masing-masing khususnya ya. Tetapi kita kembangkan diri kita dengan mengikuti pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Terbuka peluang besar untuk kita semua, terutama yang junior-junior ya. Mari jangan stuck hanya sampai di sini aja. Maju terus, Polwan pasti bisa. Terima kasih. Silakan pakar polwan. Harus lihat sini ya? Iya, Bu. Karena itu kameranya. Ya. Yang pertama, Polwan harus mampu ya menjadi motor penggerak untuk merubah citra Polri ya ke arah yang lebih baik atau menjadi agen perubahan. Kemudian yang kedua, Polwan harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri ya, kompetensinya supaya tugas yang diemban dipercayakan kepada oleh pimpinan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, Polwan Polda Sumut berdaya, Polda Sumut maju. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Benar. Banyak pengalaman-pengalaman. Pengalaman dan harapan-harapan kita juga pastinya ya Bis ya. Anda apa Kak? Nah, Ibu terima kasih sudah hadir di podcast. kasih, Bu. Satu Ya, Polwan terima kasih Sumatera kembali. Utara. Semoga Segera dibahas lagi. Semoga Bu Heni cepat kombes juga. Amin. Semoga Bu Junior cepat Segera jadi Kapolres Kapolres. juga Ya. langsung nih Bu. Dan terima kasih
sudah hadir. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ya, terima kasih. Nah, baik Kawan Humas, itu tadi perbincangan kita dengan Kartini di Polda Sumatera Utara. Kita ketemu di podcast Sate Bakti berikutnya. Saya Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam salam presisi. presisi.